Tapi ini kan tilawah Quran baik. Betul, tilawah Quran itu baik. Tapi jatuh pada waktu yang tidak baik, yaitunya dalam keadaan berhalangan. Dalam keadaan tidak baik. Maka Allah tidak akan menerima. Bahkan siapa yang mempermainkan syariat Allah dalam keadaan seperti itu bukan sekedar tidak diterima, malah berdosa. Saya ingin sedekah kepada Allah. Ada orang yang dapat harta dari cara yang haram. Infak 50 juta. Padahal korupsinya adalah 1 miliar. Misalkan Pak. Lalu dia mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan infak saya yang 50 juta ini bisa menghapus dosa korupsi saya 1 miliar. Kan nggak bisa Pak. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik. Yang diterima Allah cuma yang baik-baik saja. Maka Bapak Ibu, apa standar baik dalam amalan kita biar diterima Allah? Yang pertama, baik dalam niat. Baik dalam niat. Baik dalam niat ini bahasa kita sederhana ya ikhlas. Bahkan amalan baik terselip di situ satu niat selain untuk Allah. Kalau Rasulullah mengatakan, kalau Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, man amila amalan min ajri, siapa yang min ajli, siapa yang mengerjakan satu amalan padahal hakikatnya untukku, untuk Allah saja sebenarnya, wa asyraka ma'i ghairi, lalu dia selipkan tujuan makhluk selain saya dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkahu, saya tinggalkan dia, saya tinggalkan amalan dia, dan saya tinggalkan bersama sekutunya. Dia tadi ibadah untuk siapa? Untuk Allah. Tapi ada tujuan ingin dipuji oleh orang lain. Itu sudah. Ingin dipuji oleh orang lain. Nah kaum muslimin Bapak Ibu, ini baik pertama, baik dalam niat. Tidak boleh tercampur dengan tujuan dunia. Oh kata Rasulullah, sumu tasyahu, puasalah agar kamu sehat. Lalu muncul dalam hatinya, saya puasa demi saya sehat. Betulkah niatnya? Salah Bang. Yang betul itu adalah, ya Allah saya puasa karena engkau, maka sehatkanlah saya. Disehatkan Allah alhamdulillah, kalau tidak sehat berarti kita dapat tambahan pahala sabar dalam sakit, gitu Pak. Kemudian bersedekahlah agar kamu jadi orang kaya, kan gitu Pak. Lan la yang kusul malu min sadaqatin, harta itu tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Ya Allah saya sedekah biar saya kaya berlipat ganda 10 kali lipat. Salah Pak. Yang betul adalah saya bersedekah karena Allah, ya Allah lipat gandakan rezeki. Lipat gandakanlah rezeki saya. Pertama, baik dalam niat. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak akan menerima amalan kecuali yang niatnya adalah baik. Yang kedua, standar baik itu adalah baik dalam hal pelaksanaan. Baik dalam hal pelaksanaan. Apa makna pelaksanaan? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kunci pertama Bapak Ibu. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Sama, Pak. Allah perintahkan kepada mukmin hal-hal yang dulu diperintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, beramal solehlah. Kemudian makanlah yang baik-baik, kemudian beramal solehlah. Ini perintah Allah kepada para rasul. Makanlah yang baik-baik, kemudian beramal soleh. Bapak Ibu, kita makan yang baik-baik, lalu fisik kita jadi kuat, bertenaga, mata kita mampu bertahan untuk bangun, kita ibadah. Makanlah yang baik-baik, kemudian laksanakan ibadah sebagai buah dari makanan gizi.
Muncul di sini Bapak Ibu, ada orang yang makanannya haram. Makanan haram, Mbak. Tapi walaupun haram tetap saja mengenyangkan kan gitu, Pak. Setelah kenyang, badan kuat, fisik kuat, azan berkumandang, berangkat ke masjid. Hayya 'alas shalah, ikut berbaris bersama rombongan atau barisan-barisan orang yang bersih. Padahal nih makanan yang masuk tadi adalah makanan yang haram. Ikut sholat, Allahu Akbar, diterimakah amalannya? Nah, di sini Pak. Di sini ada pembahasan yang penting sekali. Ternyata kulu minat thayyibati wa'malu shalihah punya kaitan yang sangat erat. Orang yang makan yang haram lalu beramal soleh, makanannya dari hasil curi, dari hasil korupsi, dari hasil riba, lalu dengan hasil riba itu dia belikan kepakaian bagus, ikut berbahagia di Idul Fitri. Dari barang-barang yang dari harta riba, dari harta korupsi, dia belikan ke makanan, lalu dia ikut sahur dengan makanan haram. Dia berbuka dengan makanan haram. Diterimakah amalannya? Kaum muslimin Bapak Ibu, secara fikih sah. Secara fikih sah, karena tidak ada kaitan antara makanan halal dengan makanan haram dengan tata cara sholat. Nggak ada masalah, Pak. Hanya saja makanan yang haram tadi bisa membuat amalan soleh kita bernilai nol di sisi Allah. Itu juga Pak kaitannya. Bukankah Rasulullah mengatakan, man tarakal asra muta'ammidan faqad habita 'amaluh. Siapa yang meninggalkan satu kali saja salat asar secara sengaja, terhapus semua amalan. Ini maknanya, siapa yang coba-coba bermain-main melanggar syariat Allah di satu bidang, lalu di bidang-bidang yang lain dia kerjakan secara maksimal. Maka kalau yang dia kerjakan dosa tadi adalah dosa yang sangat dibenci Allah, maka itu berpotensi besar menghapus amalan yang lain, semisal meninggalkan sholat asar. Maka Rasulullah Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, wahai para rasul, makan yang baik-baik dan beramal soleh. Tadi dikatakan Allah memerintahkan kepada para mukminin sebagaimana perintah kepada para rasul. Lalu kepada kaum mukminin apa perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang mukmin, makanlah dari yang baik-baik yang sudah Allah rizkikan kepada kalian. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi penggalan pertama dalam hadis ini adalah seseorang yang beramal kepada Allah, bermunajat untuk Allah, ketahuilah bahwa Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Apa standar kebaikan? Yang pertama adalah baik dalam niat. Jangan persekutukan Allah dengan makhluk. Yang kedua, baik secara tata cara pelaksanaan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penggalan kedua dari hadis ini Bapak Ibu. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara. Abu Hurairah mengatakan, kemudian Rasulullah menyebutkan perihal seseorang. Yutilus safar. Seseorang ini sudah melakukan safar yang sangat jauh, Pak. Kalau dulu safar kan pakai kuda, Pak, pakai unta. Kelamaan kita di atas kuda, kudanya capek, Pak. Maka orang dulu kalau safar ada masanya dia turun jalan kaki, kuda jalan. Kemudian setelah itu dia naik lagi ke punggung kudanya, lalu sama-sama istirahat, minum, cari makanan, lalu safar lagi. Capek Pak, ya capek, nggak ada AC-nya. Tempat duduk di atas kuda ya di atas tulang Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah mencoba naik unta, naik kuda misalkan Pak, itu dalam perjalanan itu diguncang Pak. Perut kita tergoncang, itu tulang di pantat kita beradu dengan tulang punggungnya kuda. Sakit Pak. Kepanjangan safar, maka capek. Sampai muncul istilah di kalangan Arab, as-safaru nisful adab. Safar itu sudah setengah azab. Tersiksa Pak. Dalam keadaan tersiksa itu, berdoa, terkabul doa. Dalam keadaan capek seperti itu, minta kepada Allah dikabulkan. Kata Rasulullah begini,
Summa dzakara rajula. Rasulullah menyebutkan perihal seseorang. Yutilus safar. Dia sudah safar sangat jauh. Apa cirinya Pak orang sangat jauh? Capeknya. Bajunya jadi lusuh, kena debu. Rambutnya berdebu-debu Pak. Yutilus safara. Ash'atha aghbara. Rambutnya, pakaiannya sudah kumuh oleh debu-debu pasir. Dan rambutnya pun sudah menguning karena debu-debu pada pasir. Ash'atha aghbara. Bapak Ibu, ini orang yang disebutkan Rasulullah ini sudah benar-benar memenuhi unsur doa terkabul. Makanya Bapak Ibu, kita kan diajarkan dalam amalan Islam ini, kalau ada saudara kita yang musafir, kita titip doa apa? Bapak kan musafir, doa musafir itu dikabulkan oleh Allah. Tolong doakan saya begini, 1, 2, 3, 4. Mesan kita Pak. Nah kemudian, setelah orang ini safar sangat jauh, yamuddu yadahi ila sama. Dia menadahkan tangannya kepada Allah, ke langit. Lalu mengatakan, ya Rabb, minta ini, minta ini, minta ini. Ya Rabb, minta ini, minta ini, minta ini. Ya Allah, segala doa dia minta kepada Allah. Bapak Ibu lihat nih, unsurnya sudah mantap. Badan lusuh dan berdebu karena safar yang sangat jauh. Minta kepada Allah, sejatinya ini orang doanya gampang dikabulkan Allah. Tapi apa yang terjadi? Kata Rasulullah, wa ma ta'amuhu haramun, wa masyarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Makanannya bersumber dari yang haram, minumannya bersumber dari yang haram. Kemudian pakaiannya dia beli dari harta haram. Bahkan dia diberikan gizi makanan hariannya, gizi dalam tubuhnya bersumber dari yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan, kata Rasulullah. Nah, kaum muslimin, Bapak Ibu, penggalan hadis kedua ini mau mengajarkan kepada kita bahwa sebab-sebab doa itu terkabul. Di dalam hadis ini banyak Pak sebenarnya. Tapi kita mau mengambil yang ada di dalam hadis. Seseorang doanya akan terkabul italatus safar. Melakukan safar yang sangat jauh. Bahkan safar pendek saja Pak, itu sudah bisa menjadi pengabul doa. Apalagi kalau safarnya jauh. Bapak Ibu pulang kampung jangan sia-siakan kesempatan Pak. Kemana pulang kampung? Surabaya. Oh jauh itu Pak. Mau berangkat kemana? Saya mau berangkat haji, berangkat umrah. Safar yang jauh manfaatkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Salasun da'watu mustajabut. Da'awat mustajab. Salah satu da'awatin mustajab. Ada 3 doa, salah sudah awat mustajab, yang benar-benar akan dikabulkan oleh Allah. La syakka fihinna, tidak ada keraguan sama sekali. Yang pertama, da'watul mazlum. Orang yang terzolimi, doanya terkabul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati, Pak. Jangan sampai kita menzolimi orang lain. Yang kedua, orang yang terkabul doanya adalah da'watul musafir, orang yang safar, ya Allah safar Pak. Kemudian yang ketiga adalah da'watul walidi liwaladihi. Doa orang tua untuk anaknya dikabulkan oleh Allah. Ini poin pertama Bapak Ibu, syarat ataupun sebab doa kita terkabul adalah karena kita musafir. Yang kedua, husulut tabazzul fil libasi wal hay'ah. Tabazzul itu kesungguhan, Pak. Nampak bersusah payahnya dari tampilan. Dari mazahirnya, dari tampilannya nampak ini orang benar-benar sudah capek. Nah, di situ minta, Pak. Semisal Bapak Ibu ini mulakan Allah, kalau ada anak kita mau ujian, nak belajar dulu. Belajar capek Pak, sampai letih badannya belajar Pak. Nah sekarang tugasmu doa kepada Allah. Berdoa dalam keadaan letih dan capek itu Bapak Ibu,
Itu namanya tabadzul. Nampak kesungguhan kita, keseriusan kita setelah berusaha. Dan di dalam sebuah hadis yang masyhur yang tadi kita baca dengan bahasa asy'atsa aghbara. Dalam hadis yang lain, asy'atsa aghbara dzi tamaraini madfu'un bil abwab. Dia pakaiannya sudah berdebu, lusuh, Pak. Kemudian yang kedua, rambutnya berdebu dan sudah sangat kotor oleh debu-debu padang pasir. Ini namanya tabadzul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau uqsimu 'ala Allahi la abarrah." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini salah satu standar, Pak, penyebab doa kita terkabul. Yang ketiga, wasilah ataupun cara doa kita terkabul adalah minta kepada Allah itu dengan menadahkan tangan. Nih, sungguh-sungguh. Nadahkan tangan kepada Allah. Jangan seperti manajer minta sesuatu kepada security, kepada staff, kepada bawahan. Bawa map ke ruangan saya. Kan gitu, Pak. Kalau giliran bawahan minta kepada manajer, Pak manajer tolong begini, tundukkan badan. Kan gitu, Pak. Minta begini. Ini namanya al-khudu' wa tadarru'. Menundukkan hati dan diri kita kepada Allah saat berdoa. Saat berdoa. Nah, kaum muslimin, kemudian al-ilhah. Hal keempat yang menjadi penyebab doa kita terkabul adalah ilhah. Apa itu ilhah? Minta kepada Allah itu dengan merendahkan suara. Mengakui kekuasaan Allah. Maka dalam hadis ini dicontohkan, Ya Rabb. Ah gitu, Pak. Ya Rabb. Di rumah kita juga gitu, Pak, sebenarnya. Anak kita kalau minta minta uang, minta uang. Beda halnya dengan kalau anak kita itu menyebutkan mamaku, papaku, ayahku, abiku. Pakai ketundukan kepada kita, pengakuan bahwa kita ini adalah orang tuanya. Minta. Itu dengan sangat senang kita memberi, Pak. Senang kita memberikan. Nah, ini diantara hal yang menjadi penyebab doa kita terkabul yang disebutkan dalam hadis. Di poin yang lain, penyebab doa kita terkabul tepat waktunya, Pak. Pilih waktu-waktu istimewa, ini yang sudah umum. Mana waktu istimewa? Antara azan dan iqamah. Antara malam hari. Antara ketika kita bangun bertahajud. Kemudian menjelang waktu fajar. Ini waktu-waktu terdoa kita benar-benar dikabulkan oleh Allah. Nah, nanti kalau di bulan Ramadan, saat berbuka. Lisa'imi da'watun inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang berpuasa saat berbuka nanti akan ada doa yang tidak pernah tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, Pak. Kita kalau sudah berbuka itu, Pak, godaannya gede besar, Pak. Godaan untuk fokus kepada makanan, fokus kepada minuman. Lupa kita dengan momen termahal, yaitunya doa kita terkabul. Nah, kemudian hadis ini ngasih isyarat yang lain. Ada doa yang tidak terkabulkan. Penyebabnya adalah makanan, konsumsi, harta yang dipakai oleh orang yang berdoa adalah harta-harta yang haram. Fa'anna yustajabu lahu, kata Rasulullah. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Kalau makanan dari yang haram, minuman dari yang haram, lalu bahkan gizinya pun dari yang haram. Nah, kaum muslimin Bapak Ibu, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah, mukh itu otak, Pak. Doa itu adalah otaknya sebuah ibadah. Karena disebut salat. Salat itu artinya apa, Pak? Doa. Disebut sujud, menundukkan diri kepada Allah. Maka di dalam sujud perbanyak doa. Kalau ada orang yang mengatakan, kan ini tersebar, Pak, di kalangan masyarakat kita. Pendapat yang mengatakan berdoa setelah salat itu bid'ah.
Lalu muncul lagi ungkapan berdoa bersama setelah sholat itu bid'ah. Maka ketahuilah Bapak Ibu ini muliakan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak Ibu, ayat ini mengatakan, kalau umatmu bertanya kepada tentang aku di mana aku, jawab aku ini dekat. Kata Allah kepada Rasulullah. Dan aku mengabulkan doa siapapun yang meminta kepadaku. Tapi syaratnya, falyastajibuli, penuhi dulu permintaanku, kata Allah. Allah minta kita untuk apa, Pak? Puasa. Allah minta kita zakat. Allah minta kita sholat. Maka siapa yang sudah selesai berzakat, berinfak, bersedekah, jangan lupa Bapak Ibu, titipkan, minta kepada Allah. Karena kata Allah, saya kabulkan doanya, tapi syarat, penuhi dulu permintaan saya. Permintaan Allah kepada kita adalah berdoa, beribadah. Maka siapa yang selesai menjalankan ibadah puasanya, minta kepada Allah. Saat berbuka, waktu yang sangat afdal untuk berdoa. Siapa yang selesai berzakat, berinfak, sedekah, minta kepada Allah. Dan siapa yang selesai menjalankan ibadah salat, minta kepada Allah. Itu waktu yang sangat afdal. Maka kalau kita tahu tawassul, Pak. Kan tawassul, Pak ya. Apa itu tawassul? Menjadikan sesuatu sebagai perantara doa kita kepada Allah. Umat kita, kesalahan umat kita, Pak, sering sibuk berdebat masalah tawassul melalui ruh para nabi. Misalkan, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, dengan Mustafa, dengan Nabi Muhammad, dengan perantara Nabi Muhammad, sampaikan maksud doa kami, ya Allah. Lalu muncul perdebatan, itu enggak boleh, kan Nabi sudah meninggal. Nah, jangankan Nabi, jangankan para ulama, nanti muncul lagi perdebatan, bahwa saya mau berdoa kepada Allah perantara Abdul Qadir Al-Jailani. Muncul bantahan. Memang dia mampu mengantarkan doa kita kepada Allah. Kan gitu, Pak. Kita nggak perlu sibuk berdebat doa ini, masalah ini, Pak. Kita pilih yang paling jelas-jelas afdal menyampaikan doa kita kepada Allah. Apa dia, Pak? Amal soleh. Kan pernah diceritakan Rasulullah, Pak, ada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ketika mereka terkurung, istirahat, Pak, aslinya tiba-tiba terjadi goncangan, jatuh batu besar, nutupin pintu gua, nggak bisa didorong, Pak. Lalu mereka duduk, merenung di dalamnya, mengatakan, apakah kalian punya amal soleh? Oh, punya. Coba minta kepada Allah perantara amal soleh kalian. Lalu satu orang mengatakan, ya Rabb, saya punya seorang sepupu yang cantik, ya Rabb. Saya ajak dia untuk nikah, nggak mau. Satu hari, ya Rabb, dia butuh bantuan kepada saya mau bantu dia, tapi syaratnya layani saya dulu. Bapak Ibu, begitu kata orang ini, ya Allah, begitu saya sudah hampir jatuh dalam dosa besar, tiba-tiba saya takut dan ingat kepada Engkau. Saya penuhi seluruh kebutuhannya, saya kasih uang kepada dia, dan saya suruh dia pergi, saya menjauhi perbuatan zina, ya Allah. Andai taubat dan perbuatan baik saya ini Engkau terima, ya Allah, kabulkanlah permintaan saya, buka pintu goa. Dasar, Pak. Terbuka, Pak, sepertiga pintu goanya. Lalu orang kedua minta kepada Allah, ya Allah, saya punya seorang pekerja di tempat saya menggembalakan kambing. Kemudian dia pergi, ya Allah, sementara upahnya belum dia ambil. Lalu kambing itu saya taruh di satu tempat, saya pertemukan dengan kambing jantan, lalu dia berkembang biak, jadi sangat banyak. Satu hari dia datang, ya Allah, minta upahnya. Saya katakan kepada dia, ya Allah, nah, sepanjang kambing yang kamu lihat ke sana, semua adalah upahmu. Karena anak-anak kambing itu lahir dari betina yang tadi upah si pekerja. Dan semua saya serahkan, dan dia benar-benar terkejut, ya Allah. Andai ini perbuatan baik dan Engkau terima,
kabulkan doa saya, buka pintu goa ya Allah. Biasa Pak, terbuka 2/3. Lalu orang ketiga mengatakan, ya Allah saya punya ayah dan ibu yang setiap hari selalu saya bawakan susu dan saya tuangkan ke mereka berdua. Satu hari ya Allah saya terlambat pulang. Begitu saya sampai di rumah, orang tua saya sudah tidur. Saya tunggu di tempat tidur mereka, ya Allah, sampai mereka bangun dan saya tidak peduli dengan anak saya yang juga butuh susu. Padahal kan gampang, Bang. Ini saya susu untuk ayah dan ibu, ini untuk anak dan istri, kasih, selesai. Tapi karena dia merasa berdosa kepada Allah, karena melalaikan hak ibunya, ayah ibunya, ditungguin, Bang. Ditunggu sampai ayah ibunya bangun malam hari untuk tahajud. Begitu terbangun ditawarkan minum susu. Ya Allah, andai ini engkau anggap baik dan engkau terima, kabulkanlah doa saya, buka pintu gua. Terbuka Pak semuanya. Bapak Ibu, pertanyaan. Allah kan nyebutkan, Allah kabulkan doa dengan syarat penuhi dulu permintaan Allah. Dia penuhi permintaan Allah dengan berbuat baik. Itu kapan dia melakukannya Pak? Udah lama. Ya Pak ya? Dia meninggalkan sepupunya yang cantik itu kapan? Dulu. Dia mengembangbiakkan ternak upah seorang pekerja kapan? Dulu. Dia berbuat baik kepada orang tuanya kapan? Dulu. Amalan yang dulu saja bisa dijadikan sebagai sarana menjemput doa, apalagi amalan yang baru kita kerjakan, Mbak. Selesai sholat, minta kepada Allah. Dan lebih daripada itu, Bapak Ibu, berdoa setelah sholat itu nggak ada larangannya. Kecuali kalau ada hadis mengatakan, la tada'ullaha ba'da salatikum. Jangan berdoa kepada Allah setelah sholat. Itu baru kita tinggalkan Bapak Ibu. Ya, tidak ada larangannya dan banyak hadis yang bisa membawa makna ke sana secara teks hadisnya. Dan lalu apa hukum doa bersama? Ya boleh Pak. Apalagi seorang yang sampai kita anggap soleh, minta dia berdoa kepada Allah, mendoakan kita, lalu kita aminkan. Dan ini tidak ada salahnya. Dan itu sangat bagus. Kalau banding kita yang doa misalnya Pak, hari-hari banyak maksiat, kalau berdoa kepada Allah takut tidak terkabul. Mending kita minta ke Ustadz Imam kita yang soleh, yang taat, selalu bersama Allah, beliau berdoa, kita ngaminkan di belakang. Nah, Bapak Ibu, ini lebih kurang mutiara hadis yang ke-10 ini tentang bab doa terkabul dan doa yang tertolak. Kunci paling inti disebutkan oleh Allah di sini adalah makanan halal jadi penyebab doa kita terkabulkan. Dan sebaliknya, makanan yang haram menjadi penyebab doa kita tertolak sekhusyuk apapun kita berdoa, atau seperti apapun unsur-unsur yang lain terpenuhi, tapi kalau makanan haram jadi penyebab doa itu tertolak. Nah, baik Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya mohon izin Ustaz nggak ikut isya di sini ya. Dan kebetulan mutiara hadis kita yang ke-9, yang ke-10 sudah selesai. Dan insya Allah, berarti sudah terakhir nih Pak ya, menjelang Ramadan ya. Terakhir, jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada tanya jawab mungkin setelah Ramadan.